Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kepada kami Santo Agustinus ke dalam gereja yang melukiskan perjalanan batin manusia dalam mencari Tuhan. Kata-katanya sungguh menyentuh hati kami. Hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mencari-Mu dan hati kami damai, tenang di tengah segala sesuatu. Bantu kami lewat perantaraan Santo Agustinus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang mungkin mau saya tambahkan berkaitan dengan keluarga Agustinus ini, yaitu bahwa ternyata dari kesaksian confessiones dari Santo Agustinus, ternyata ibunya juga adalah seorang, katakanlah, alkoholik, peminum berat, yang jarang kita ketahui bahwa dia adalah seorang peminum. Kenapa ini mau saya tambahkan? Supaya kita tahu, supaya kita mengerti bahwa keluarga Agustinus itu adalah keluarga yang dalam tanda petik yang penuh perjuangan, penuh pergulatan, ya. Juga betapa Monica berjuang keras, bukan hanya mendoakan suami dan anak-anaknya, terutama Agustinus, tapi juga dia bergulat dengan dirinya sendiri. Dan ini menjadi suatu lukisan kita di zaman ini, ya. Siapalah kita ini? Apakah kita suci semua? Dalam keluarga kita persis. Kita adalah manusia yang lemah, yang rapuh, yang berdosa, yang berjuang dan bergulat juga. Dan pada saat yang sama orang di sekitar kita, suami, istri, anak-anak, juga punya problem-problem masing-masing yang berat, yang mereka juga mencari, ya, Tuhan. Nah, maka kita lihat Agustinus juga demikian, orang yang pandai tapi juga orang yang aventur, ya, mencari kesana kemari, bahkan aliran spiritualitas Manikeisme, ya, hidup yang kacau balau dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini mau mengundaikan kepada kita, saya mau mengajak Anda semua, ketika keluarga kita menjadi keluarga yang broken, yang harus dipulihkan kembali, ya, pemulihan kembali, bahwa Tuhan memulihkan kembali hidup kita, keluarga kita, ya, dengan segala daya ilahinya, bahwa dia mampu dan bisa mengembalikan keluarga menjadi keluarga yang sungguh-sungguh harmonis, sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita tahu kemudian Agustinus yang begitu pandai cerdas itu kemudian bertekuk lutut di bawah kecerdasan, kebijaksanaan dari Santo Ambrosius, uskup Milano pada waktu itu. Sehingga dia menjadi teman diskusi, teman bicara, teman pencarian intelektualnya dia. Tapi tidak hanya pencarian intelektualnya dia, tapi pencarian batinnya yang dalam. Ya, gelisah hatiku. Nah, orang yang gelisah ini kan adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mungkin dalam tanda petik, maaf ya, orang yang gelisah punya luka batin, punya sakit batin di masa lalu, ya, keterlukaan dan segala macam, ya. Ketidaktenangan batin kita itu karena dosa. Ya, dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, ya, saya mau mengajak Anda, kita bersama untuk membentuk pribadi kita, bukan hanya satu sisi, satu aspek. Talenta itu bukan hanya kemampuan dan daya, tapi hidupku ini adalah anugerah. Ya, hidup diriku ini adalah talenta yang Tuhan berikan, yang mungkin hanya 5, yang mungkin hanya 2, kemampuan-kemampuan yang lain lebih komplit, saya mungkin tidak banyak, atau mungkin 1. Nah, disitulah kita menggali, membentuk seluruh proses diri kita secara intelektual, secara personal, secara emosional, secara iman, secara rohani. Semua harus dikembangkan sedemikian rupa untuk mencari kehendak Tuhan. Ya, nah, di situ juga kita mengolah segala keterbatasan, segala hambatan, segala kekurangan, segala ketidakberdayaan, dan kita olah semua itu.
Ya, sehingga kita tidak takut untuk bergerak, untuk membantu diri kita sendiri, untuk membuat diri kita sendiri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, perjuangan itulah perjuangan kita semua, ya. Saya juga sebagai pastor sama saja. Bahwa saya membantu orang lain, tapi juga saya bergulat juga dengan problem-problem diri saya sendiri, ya. Dan itu semua orang mengalami yang serupa gitu loh. Nah, disitulah kita bisa mencontoh keluarga ini. Keluarga Monica, keluarga Agustinus dan Patricius, ya, yang kemudian kita tahu bahwa keluarga yang broken, keluarga yang bermasalah, keluarga yang punya problem. Nah, karena itulah maka kita berusaha untuk mohon rahmat dan tidak perlu malu dan tidak perlu takut bahwa kita sama-sama berjuang. Ya. Siapa yang sempurna? Anda lihat pastor-pastor juga sempurna? Juga tidak. Biarawan-biarawati juga tidak punya problem yang sama. Tetapi di dalam problem yang sama, yang kurang lebih sama dalam tanda petik, ya, perjuangannya, ya. Tapi disitulah kita lihat kerapuhan, ketidakberdayaan kita itu kita juga bagikan kepada orang lain. Ya. Kita persembahkan juga kepada orang lain. Kita ingat contoh di dalam kitab suci, wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Kita perhatikan itu. Ketika dia bertemu dengan Yesus dan dia adalah wanita nakal, kemudian dia mewartakan, aku menemukan Yesus. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, terutama bagi Anda-Anda yang bermasalah dalam hidup ini, punya masalah bukan bermasalah, punya masalah yang besar dalam hidup ini, entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah siapapun juga, jangan ragu untuk datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Seberat apapun, ya, sekali lagi seberat apapun, sesulit apapun, ya, Tuhan bisa mengembalikan kaca-kaca pecah itu menjadi sesuatu yang hebat, yang luar biasa, ya, yang utuh lagi, bahkan lebih daripada itu. Tuhan menciptakan kita dengan segala talenta dan bakat, dengan kemampuan anugerah kehidupan ini. Nah, tugas kita lah untuk membentuknya, mengolahnya, bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Jadi intinya kata Agustinus, ama et fax. Cintailah dan lakukanlah segala sesuatu. Kalau kita mencintai sampai kepada cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, lakukanlah dengan sepenuh hati sesuai dengan cinta itu. Sekali lagi, mari saudaraku, kita belajar mengembangkan talenta dan bakat-bakat kita semaksimal mungkin. Mengembangkan hidup kita yang luar biasa penuh anugerah ini. Sedemikian mungkin, sedemikian bisa, semampu kita, sebisa kita, ya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Dan kita banyak bergaul dengan keluarga Monica dan Agustinus. Dalam kerapuhan mereka tetap datang kepada Yesus. Dan Yesus membarui hidup mereka. Saudara, jangan pernah putus asa. Ya. Anugerah Tuhan lebih bagus, lebih indah. Ketika kita diciptakan menjadi lebih indah lagi ketika Yesus datang, inkarnasi, menyelamatkan dan menebus kita. Dan itulah perjuangan dan pergulatan kita. Semoga, tentu saya tahu tidak mudah. Tentu saya mengerti, memahami bagaimana pergulatan Monica dalam memperjuangkan keluarga ini. Sampai darah, sampai air mata mengalir dari dirinya, hatinya tertusuk pedang, ya, karena pengorbanannya untuk anak dan suaminya, keselamatan mereka. Dan itulah yang menurut saya yang terpenting. Maka ketika Santa Monica mau mengatakan menjelang akhir hidupnya, dia mengatakan, ya, aku ingin sebetulnya lebih lama lagi hidup di dunia ini. Tapi ketika engkau sudah kembali kepada agamamu, kepada agama Katolik, kepada Kristus, aku ingin cepat kembali kepada Bapa. Persis seperti kata Paulus. Ya, kata Paulus mengatakan, aku ingin sebetulnya kembali kepada Tuhan, tetapi karena kamu, aku melayani engkau, melayani kalian semua. Saudara, ketika kita putus asa, ingatlah, Anda tidak hanya menyelamatkan mereka di dunia ini,
Entah karena suami, entah karena istri, entah karena anak. Tapi Anda mempersiapkan hidup kekekalan kemudian. Dan itu abadi. Jadi jangan hanya pikirkan yang sekarang dengan jatuh dan bangun dengan kesulitan. Tapi pikirkan yang kemudian. Keabadian bersama Kristus. Semoga Anda dikuatkan dan tetap berjalan. Never give up. Terus berjalan dan mencari Tuhan. Dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati perjuangan dan pergulatan kita semua. Dalam menemukan Yesus Sang Guru, Sang Juru Damai. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Jangan putus asa. Intimior intimo meo. Tuhan lebih dekat dengan aku daripada diriku sendiri. Tuhan ada di sini dan Dia rindu untuk bertemu dengan diri kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.